wahai Umar. Maka kemudian Umar berpikir sejenak, kemudian beliau mengejar Nabi SAW. Kata Umar, ya Rasulullah, sekarang kau lebih aku cintai, bahkan melebihi diriku sendiri. Ketika Umar cerita kepada anaknya Abdullah, Abdullah ini bertanya, ya wahai ayahanda, kenapa engkau kemudian berubah? Yang tadinya kau jadikan Rasulullah SAW itu kau cintai, setelah dirimu, sekarang kenapa kau jadikan Rasulullah SAW itu yang paling kau cintai, bahkan melebihi dirimu sendiri? Apa kata Umar bin Khattab? Kata Umar bin Khattab, aku membayangkan nanti di akhirat siapakah yang lebih aku perlukan? Dan ternyata aku lebih memerlukan Nabi SAW. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kita yang perlu dengan Nabi SAW. Kecintaan bukan saja lahir dari para sahabat, bahkan alam sekitar pun cinta kepada Nabi SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan secara mutawatir, kalau saya bilang mutawatir berarti sahih. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ketika Nabi SAW di Madinah, Nabi biasanya kalau beliau khutbah, Nabi akan berpegangan, Nabi akan bertumpu pada sebatang pohon kurma. Sahabat kemudian membuatkan mimbar kepada Nabi SAW. Ketika Nabi SAW pertama kali menggunakan mimbar tersebut, itu para sahabat meriwayatkan, kami mendengar aninun nakhlah, kami mendengar rintihan pohon kurma. Jadi sekarang nggak dipakai lagi, merintih pohon kurma itu sedih. Oleh Nabi SAW kemudian didekati dan dielus, alam tardaina an takuna ma'iyya fil jannah, tidakkah kau ridha nantinya kau akan bersamaku nanti di surga? Baru kemudian terdiam. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, begitulah kecintaan bukan saja dari para sahabat, bahkan alam semesta juga cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau diganti dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq wafat, maka para sahabat kemudian membaiat Umar bin Khattab. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, Umar bin Khattab kemudian terbunuh dengan seseorang yang berasal dari agama Majusi. Maka kemudian digantilah dengan Utsman bin Affan. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, Utsman juga terbunuh dalam peristiwa yang sangat naas. Utsman bin Affan dikepung rumahnya dan kemudian ditutup bagaimana aliran air. Padahal Utsman bin Affan adalah orang yang membeli sumur satu-satunya di Madinah. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, singkat cerita, maka kemudian orang-orang yang mengepung ini tidak tahan, mereka kemudian masuk dan kemudian wafatlah Utsman bin Affan. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, lalu kemudian diganti dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, pada saat Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai khalifah, terjadi dua kelompok besar. Kelompok pertama menginginkan agar Ali bin Abi Thalib segera mengusut siapa yang melakukan pembunuhan terhadap Utsman. Kelompok kedua, dan ini memang Ali bin Abi Thalib yang mengambil kebijakan, maka Ali bin Abi Thalib kemudian memandang bahwa menjalankan pemerintahan ini lebih prioritas. Bukan Ali tidak ingin mengusut siapa yang membunuh Utsman, tapi laju pemerintahan ini harus terus berjalan. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, maka kemudian semakin keraslah antara perseteruan dua kelompok ini. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kelompok dalam bahasa Arab adalah Syiah. Jadi dengan demikian kelompok yang kemudian begitu membela Ali, lambat laun dikenal dengan Syiah. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, pada awalnya kelompok ini mereka hanya cinta kepada Ali bin Abi Thalib. Mereka mencintai keluarga Ali, mencintai Ahlul Bait. Tapi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, lambat laun fanatisme, orang kalau fanatik itu Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, menjadi pangkal dari kekeliruan. Itu kalau udah fanatik. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, tahun berapa wafatnya Imam Abu Hanifah? Ada yang tahu? Ada yang tahu wafatnya Imam Abu Hanifah? Yang tahu saya kasih buku saya, Obrolan Taman Surga, dan saya tanda tangan.
kata-kata mutiaranya di saya? Ada yang tahu? Tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Bukan, tahun 150 Hijrah. Di tahun yang sama itu Imam Syafi'i lahir. Jadi Imam Abu Hanifah itu lahir tahun 80 Hijrah, wafat tahun 150. Di tahun 150 Imam Syafi'i lahir. Orang yang fanatik kepada kedua imam ini itu ngomongannya nggak rasional. Yang fanatik dengan mazhab Imam Syafi'i bilang, Imam Syafi'i tahu Imam Abu Hanifah meninggal, maka dia nungguin Imam Abu Hanifah meninggal dulu baru dia lahir. Yang fanatik dengan Imam Abu Hanifah ngomongnya lagi, Imam Abu Hanifah tahu Imam Syafi'i mau lahir, makanya meninggal duluan. Nah ya, orang kalau fanatik kan begini, gak rasional jadi. Jadi lambat tahun yang fanatik dengan Ali bin Abi Thalib, maka kemudian mereka teracuni dengan pemikiran-pemikiran ini. Di antaranya adalah mereka mengatakan kelirunya malaikat menurunkan wahyu yang mestinya kepada Nabi SAW tapi mestinya kepada Ali, maaf, tapi ternyata kepada Nabi SAW. Mereka kemudian merasa dendam. Kenapa Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah yang terakhir, bukannya yang pertama? Maka mereka benci kepada Abu Bakar dan Umar. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, mereka juga kemudian membenci kepada Aisyah radhiyallahu anha. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ini yang disebut dengan ekstrim daripada Syiah, terus lambat laun. Lambat laun. Dan Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, Majelis Ulama Indonesia itu sudah menyatakan ada 10 ciri aliran dan ajaran sesat. Di antaranya adalah menambah atau mengurangi rukun Islam atau rukun iman. Jadi kalau menambahkan adanya rukun iman dan rukun Islam, itu berarti salah satu ciri daripada ajaran sesat. Dan mereka di antara syahadatnya adalah syahadat kepada imam-imam yang mereka yakini. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, yang berikutnya termasuk di antara ajaran dan aliran sesat adalah mereka-mereka yang Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati mencaci, menghina para sahabat. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencaci sahabat-sahabat. Fa wallahi, maka demi Allah, kalaulah kalian menginfakkan semua harta yang kalian miliki, apa yang ada di dunia, maka tidak akan bisa menyamai walaupun hanya setengah daripada kemuliaan para sahabat. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, begitu juga dengan keyakinan mereka terhadap Al-Quran. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran yang ada di tengah kita terjadi distorsi, terjadi penyimpangan. Ayat-ayat yang berkaitan tentang Ali bin Abi Thalib tidak ada. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, yang terakhir yang keempat adalah mereka menghalalkan apa yang sudah diharamkan, yaitu adalah nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu jelas diharamkan oleh para ulama berdasarkan dari sabda Nabi SAW bahwa sesungguhnya pada saat perang Khaybar, kata Nabi SAW, sesungguhnya aku sudah haramkan mut'ah sampai akhir kiamat. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, yang disebut dengan mut'ah itu adalah seseorang menikah tapi sudah diketahui kapan akan bercerainya. Jadi sudah ditentukan, saya nikahi saudari dengan mas kawin 10.000 yen sampai seminggu. Jadi udah ketahuan kapan akan cerainya. Jadi udah ada expirednya, udah ketahuan. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, itu merupakan zina yang terselubung dan Nabi SAW sudah mengharamkan. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, saya kira tidak bijak kalau kemudian saya memperpanjang. Sekali lagi bahwa kita baru melihat bagaimana urgensi daripada sirah nabawiyah, dan Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, bagaimana berkaitan dengan kita minoritas di sini. Tadi saya singgung beberapa hal, dan juga Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, singkat berkaitan dengan Syiah dan lain sebagainya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, dan akan lebih perdalam kalau kemudian kita ada tanya jawab. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Bapak Ibu sekalian, sampai jam 10 ada kesempatan untuk bertanya. Pak Nardi, satu dulu ya Pak Nardi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salam Ustaz atas tausiahnya luar biasa. Ustaz, di dalam banyak literatur sudah disebutkan tentang bagaimana Syiah itu tidak mencintai Abu Bakar As-Siddiq dan Umar radhiyallahu. Tapi jarang terdengar bagaimana sikap orang-orang itu terhadap Utsman radhiyallahu. Apakah ada cerita khususnya atau bagaimana itu sejarah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati. Kebencian Syiah dengan Abu Bakar dan Umar adalah karena mereka dihantui pikiran buruk. Mereka mengatakan bahwa ketika Ali bin Abi Thalib sedang sibuk dengan pemakaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saat itu kaum Ansor berkumpul. Nah, yang datang itu Abu Bakar dengan Umar. Jadi mereka merasa bahwa hak kekhalifahan yang mestinya Ali bin Abi Thalib itu layak, maka kemudian dalam tanda petik kalau versi mereka disabotase oleh Abu Bakar dengan Umar. Inilah kebencian mereka. Adapun dengan Utsman bin Affan, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, memang mereka tidak terlalu benci dengan Utsman. Ada beberapa hal. Yang pertama, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, pembawaan dari Utsman bin Affan ini adalah seorang sahabat yang disukai oleh banyak orang. Beliau dermawan, pemalu. Beliau juga memang seseorang yang tidak begitu ambisi dengan kekhalifahan. Jadi kalangan Syiah memang tidak terlalu menghujat Utsman bin Affan. Tidak kita dapatkan mereka banyak menghujat kepada Utsman bin Affan. Sebenarnya sosok Abu Bakar As-Siddiq itu juga sosok yang sebenarnya adalah sosok yang sangat-sangat baik. Cuma kebencian mereka karena Abu Bakar dalam peristiwa di Thaqifah Bani Sa'idah tersebut, yang kemudian mereka merasa bahwa hak kekhilafan Ali itu dirampas oleh Abu Bakar, maka kemudian mereka jadi benci. Tapi sebenarnya mereka paling benci itu pada Umar. Ya. Makanya Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala banyak yang mempertanyakan riwayat tentang Umar bin Khattab yang sempat menanam anaknya. Banyak yang mempertanyakan. Ya. Karena setelah ditinjau dari tinjauan sejarahnya, ini anaknya keberapa dari Umar? Ada yang curiga bahwa cerita ini adalah kan dalam kita sering mendapatkan penceramah bercerita bagaimana Umar kadang suka menangis sendiri, tertawa sendiri, menangis karena katanya Umar teringat dulu dia pernah menanam anaknya hidup-hidup karena anak perempuan. Tertawa karena Umar ingat bagaimana dulu dia bikin Tuhan dari adonan tepung. Pada saat dia bepergian, lapar, dipotek hidungnya, dipotek tangannya. Kata Umar, ya Allah, jangankan Umar, kita aja ketawa, bayangin. Bikin Tuhan dari adonan tepung, ya. Kita jalan-jalan ke Bogoro, lapar, kita potek tangannya. Ya. Jadi, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, ada para ulama yang menyaksikan hadis ini, yang meragukan hadis ini. Jangan-jangan ini cerita dari kalangan Syiah untuk menunjukkan keburukan Umar. Karena kalau dilihat dari riwayat sahih, Umar bin Khattab itu Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala punya anak perempuan dan itu yang dinikahi oleh Nabi, itu Hafsah. Yang lainnya laki, Abdullah bin Umar, Salim dan lain sebagainya. Ya, jadi memang kepada Utsman tidak terlalu benci karena memang figur Utsmannya juga orangnya enggak ini. Dan selain itu juga memang Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala yang mereka benci adalah pada saat awal yang mereka merasa bahwa Ali bin Abi Thalib dirampas kekuasaan. Kembali ada informasi dari panitia berlaku ya kapan syarat kebetulan pemenang loto NC ya akan mendapatkan hadiah uang banyak sekali. Ada 3, kemudian ada 3 lagi hadiah door prize yang akan digelontorkan di sesi kali ini. Jadi jangan ragu untuk bertanya. Apa tuh? Silakan. Nggak perlu pakai mic, nggak apa-apa ya?
Udah keras. Assalamualaikum Ustaz, nama saya Nur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Sangat menarik sekali tentang sirah dan tarikh. Tadi Pak Ustadz sampaikan bahwa ada dua sunnah dalam berdakwah Nabi. Pertama, kita harus mampu meningkatkan bagaimana Nabi mampu meningkatkan kapabilitas para sahabat. Dan kedua, jumlah yang keduanya dengan kuantitas tadi. Ada terjadinya dari jumlah muhajirin 150.000 lebih yang sampai ada peningkatan kuantitas kesimpulannya. Nah sekarang kalau tadi Pak Ustadz juga bilang, kita lihat di mana Islam yang mengalami kalau dilihat secara demokrasi yang hidup dengan baik, maka cepat berkembangnya dakwah Islam itu karena tidak ada penekanan. Nah, pertanyaan kami dengan adanya memperingati Isra Mi'raj dan bulan Rajab dengan adanya Masjidil Aqsa, kita tahu Palestina itu tadinya kan secara mayoritas Muslim, tidak ada penekanan. Terus mengapa sekarang menjadi minoritas sampai akhirnya menjadi tekanan? Nah, apakah yang perlu kita pelajari antara kaitan sirah dan tarikh dari perkembangan dakwah Nabi untuk kita ambil sekarang, melanjutkan perjuangan yang akan kita lihat ke depan nanti. Terima kasih Pak Ustaz. Kepada Ustaz, langsung dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la haula wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, menarik sekali pertanyaan yang kedua ini berkaitan tentang sejarah Palestina. Tadi disampaikan bahwa Palestina itu kan sebelumnya mayoritas dan nggak ada kemudian penekanan. Tapi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, kenapa sekarang kok jadi minoritas dan kemudian tertekan? Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kalau kita perhatikan bahwa awal pemilihan Palestina itu untuk kemudian dijadikan tempat untuk migrasinya orang-orang Yahudi, itu kan sebenarnya pada saat perjanjian Balfour tahun 1897. Kumpul pada saat perjanjian Balfour tersebut, dan Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya perjanjian Balfour ini sendiri adalah sebuah konspirasi untuk kemudian menekan kepada Palestina. Mereka mencari-cari ini Yahudi akan ditempatkan di mana ini. Dan mereka melihat bahwa oh ternyata Palestina ini. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, berkaitan dengan Palestina ini kemudian kenapa jadi minoritas itu tadi karena ada tekanan dari luar. Dan pada tahun 1897 mereka sudah mencanangkan ini 50 tahun ke depan mesti berdiri negara Israel. Syahada terbukti 1897 tambah 50 tahun 1947 berdiri negara Israel. Cuma mereka mencanangkan agar berdirinya negara Israel Raya 100 tahun setelah perjanjian Balfour, berarti tahun 97, dan itu belum kemudian mereka terpenuhi. Karena kalau kita bicara tentang Timur Tengah, jadi kalau kita bicara tentang Timur Tengah, maka Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kita lihat bahwa sekarang banyak kabar-kabar gembira sebenarnya dari Palestina. Banyak kabar gembira dari Palestina. Bagaimana Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, dalam keadaan orang-orang Yahudi yang begitu menghimpit mereka, tapi Masya Allah, ada yang pernah ke sana itu buah-buahannya mudah mereka dapat, ikannya mereka mudah dapat,
Hafiz-hafiznya juga banyak yang hafal Qurannya. Jadi kembali Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, di sini dengan demikian maka pelajaran bagi kita, mungkin yang bisa saya ambil dari pertanyaan itu adalah bagaimana kita senantiasa untuk kemudian memiliki kewaspadaan terhadap diri kita. Kita senantiasa, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, jangan pernah kita putus untuk terus mengajar, berdakwah kepada orang. Jadi dengan demikian Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kembali bahwa ketika Bapak Ibu berada di sini dalam keadaan yang nyaman, dalam keadaan yang kita relatif bebas, gunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Kita memberikan hidayah satu orang, pahalanya itu lebih baik daripada utangnya. Kendaraan yang terbaik pada saat itu. Bahkan dalam riwayat yang lain, kita memberikan hidayah kepada satu orang, ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Saya kadang kalau menghadirkan riwayat ini, kadang saya suka malu. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq pagi masuk Islam, sore dibawa 6 orang sahabat lain untuk menyatakan syahadat kepada. Dan ke-6 ini termasuk di antara 10 sahabat yang masuk surga. Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Thalhah bin Ubaidillah itu masuk Islam karena diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Jadi karena itu Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, mari ini kesempatan bagi kita untuk terus, tapi sekali lagi tadi dakwahnya dengan akhlak, dengan penjelasannya. Tadi saya dimaklumkan dari Pak Anwar bagaimana pertemuan di bawah tadi dengan orang-orang Jepang. Ini suatu terobosan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan dari situ Allah membukakan pintu hidayah. Jangan lihat hasilnya, yang penting kita Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati tulus. Saya sering mengatakan ketika kita melakukan sesuatu dengan tulus, hasilnya luar biasa. Karena pada saat kita melakukan dengan ikhlas, yang bekerja bukan lagi manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala yang akan menggerakkan hati mereka untuk melihat bagaimanakah Islam yang ada pada diri kita. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Assalamualaikum Ustaz, nama saya Nur dari Sukuban. Ini saya hanya ingin mungkin Ustaz wawasannya sama ilmunya bisa menjelaskan apa pertanyaan saya. Jadi saya dengar itu Syiah itu disengaja diciptakan oleh bangsa Yahudi untuk memecah Islam pada saat setelah Utsman bin Affan beliau terburu meninggal Khawarij. Jadi pada saat itu tuh dikasihkan umat Islam itu semakin kuat dan mereka ingin memecah, termasuk ingin agar generasi Rasulullah itu tidak muncul, kan terbunuhnya 2 putra keturunan Hasan Hussein dari Rasulullah SAW itu pertama. Mungkin kita bisa menjelaskan lebih jauh tentang hubungan dengan Yahudi. Kemudian yang kedua, saya pernah ngalamin ini sholat Jumat di satu negara di Eropa. Kemudian tiba-tiba beberapa, saya nggak tahu sebenarnya mereka itu Syiah gitu. Tiba-tiba ada beberapa orang ikut makmum di situ. Nah setelah sholat Jumat ada beberapa orang itu ingin memukul mereka gitu. Tapi beberapa yang lain menahan gitu. Akhirnya semacam terjadi konflik di situ dan semuanya itu mereka orang Arab gitu. Saya nggak, mungkin saya sendiri belum pernah berkunjung ke Timur Tengah. Mungkin kalau misalnya hanya untuk transit kalau misalnya ke Eropa. Saya nggak begitu paham seberapa ekstrimnya permusuhan di antara Sunni dan Syiah di sana. Mungkin Ustaz bisa sedikit menjelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, berkaitan dengan statement apakah Syiah diciptakan oleh Yahudi atau tidak. Memang ada yang menganalisa, kita lihat terbunuhnya Umar bin Khattab itu selain dia orang Majusi, memang dia keturunan Yahudi. Begitu juga Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, faham-faham yang menjadikan semakin fanatiknya kelompok-kelompok kepada Ali bin Abi Thalib.
hembusan-hembusan ini memang ada. Ya ada yang mencoba mengkaitkan. Tapi jujur Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kita perlu fakta yang lebih kokoh untuk menyatakan Syiah itu dibuat oleh Yahudi. Perlu fakta yang kokoh untuk menyebutkan bahwa Syiah itu memang dibentuk oleh Yahudi. Yang pastinya Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, dalam perjalanan kekhilafahan Islam, maka Syiah adalah kelompok yang paling mudah untuk melakukan pemberontakan kepada kekhilafahan. Jadi ancamannya itu bukan saja dalam tataran pemikiran, tapi juga dalam tataran action. Dan ini yang kemudian mengancam kalau di kita adalah NKRI. Baru sedikit saja sudah berani unjuk gigi dan adu otot. Ya kan? Di beberapa lokasi itu kan terjadi adu otot. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, apalagi kalau semakin banyak. Jadi kembali bahwa yang saya ingin sampaikan di sini bahwa kita akan terus coba lihat. Memang indikasinya ada, tapi untuk memastikan apakah dia muncul dengan natural, ataukah kemudian dimunculkan oleh Yahudi, atau muncul natural dan dimanfaatkan, itu kan sesuatu yang bisa ini. Kayak misalnya sekarang lagi rame tentang di dunia ini, ya, tentang apa itu sosis apa gitu ya. Itu kan Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati. Kalau kita bicara tentang bagaimana secara historisnya, itu kan berawal Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati dari angin perubahan di Timur Tengah. Angin perubahan di Timur Tengah yang mereka tadinya dari beberapa negara sampai ke Mesir dan lain sebagainya, sampai kemudian angin perubahan itu ingin masuk di Syria. Nah, pada saat di Syria itu Bashar Assad, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, dengan teganya terhadap rakyatnya sendiri, itu kemudian dibunuh. Dan Bashar ini dari kalangan Syiah. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, maka kemudian Bashar Assad yang begitu teganya terhadap sang rakyat untuk membunuhi, maka kemudian terjadilah bagaimana dukungan kepada para pejuang-pejuang yang ada di Syria. Termasuk diantaranya bagaimana faksi yang ada di Syria, Jailun Nusrah itu kan. Lalu kemudian muncul katanya Abdurrahman Al-Baghdadi yang mengklaim, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, apa betul memang dari Abdurrahman Al-Baghdadi yang merupakan faksi dari Jailun Nusrah, yang ini adalah bagian militannya yang kemudian membentuk sosis itu? Ataukah seperti pernyataan Hillary Clinton yang sekarang sudah sulit kita lacak di internet, yang mengatakan bahwa sosis ini diantaranya adalah karena bikinan mereka untuk memecah kalangan mujahidin yang ada di Syria? Ini kan sekali lagi perlu fakta-fakta pendukung untuk hal itu. Perlu fakta-fakta pendukung. Cuma yang uniknya adalah bahwa kembali Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kalau kita ingin bicara tentang Syiah, maka tadi saya katakan Syiah ini yang menjadi suatu ancaman bagi kita adalah mereka itu mudah untuk berontak kepada kekhilafahan. Itulah yang kemudian menjadikan aware kita. Lalu yang berikutnya adalah seberapa ekstrim permusuhan Syiah dengan Sunni. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kemarin pada saat saya umroh di Masjid Nabawi, Syekh Al-Hudayfi, salah seorang imam Masjid Nabawi, dalam khutbah Jumatnya beliau menerangkan tentang bagaimanakah alasan Arab Saudi untuk menyerang Al-Houthi di Yaman. Beliau mengatakan yang pertama, itu banyak hadis yang menjelaskan bagaimana keutamaan penduduk Yaman. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-iman Yaman. Keimanan itu kita perlu lihat bagaimana orang Yaman. Bahkan dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, akan datang kepada kalian orang-orang yang dia itu rafatun fil qulubi, hatinya itu lembut dan lain sebagainya. Mereka adalah orang-orang dari keturunan Abu Musa al-Ash'ari, yaitu orang Yaman. Jadi kembali Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kata Syekh Hudayfi, sekarang keislaman orang Yaman terancam. Yang kedua kata Syekh Hudayfi adalah orang-orang Syiah di Yaman. Yaman itu banyak Syiahnya, tapi Syiahnya Yaman itu beda dengan Syiahnya di Iran. Syiahnya di Yaman ini Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah ini berbeda dengan Rafidhah, mereka tidak terlalu ekstrim.
Kata Syekh Hudzaify, Syiah di Yaman itu sudah belasan puluhan tahun hidup damai dengan Sunni. Tapi mengapa Al-Houthi kemudian menyerang kepada orang-orang Sunni? Mereka membunuhi para ulama, bahkan dikuasainya Al-Iman University di Sana'a. Jadi yang pertama, tadi bagaimana hadis-hadis kemuliaan orang Yaman. Yang kedua, kata Syekh Hudzaify, mereka itu sebenarnya sudah hidup aman dengan kita itu lama. Tapi kenapa mereka kemudian menyerang, menguasai dengan cara-cara militer? Yang ketiga, kata beliau, jarak antara Yaman dengan Masjidil Haram itu kalau kita tempuh dengan pesawat cuma sekitar 2 jam. Jadi kalau mereka sudah berani untuk kemudian menguasai Yaman yang Sunni, dikuasai oleh mereka, maka ini merupakan ancaman kepada Masjidil Haram. Jadi kembali Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau pertanyaan seberapa ekstrem perusahaan Syiah di Sunni, maka Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, di Timur Tengah yang lebih banyak Syiahnya itu diantaranya adalah Lebanon, Bahrain. Tapi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali bahwa ketika mereka tidak ekstrim, maka nggak terlalu kuat bagaimana perseteruan ini. Yang saya katakan, makanya Syiah ada beberapa faksinya, yang kemudian ekstrim itu adalah Syiah Rafidhah. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, mereka yang tadi saya katakan mengungkapkan hal-hal tersebut, dan yang banyak menyebar di kita adalah Syiah Rafidhah. Jadi dengan demikian memang salah satu hal yang menjadi ancaman bagi kita di NKRI. Wallahu a'lam. Masih ada 4 menit akhwatnya ya. Tadi siapa ya? Akhwat yang pertama kali angkat tangannya? Enggak, selain itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Hilda dari Sumba juga. Pertanyaannya tadi kalimat terakhirnya Ustaz terkait sama kondisi Syiah di NKRI di negeri kita sendiri. Kalau menurut saya pada akhir-akhir ini tuh mereka semakin di Indonesia maksudnya pokoknya akhir-akhir ini tuh mereka semakin berani gitu untuk menampakkan diri gitu. Udah nggak ada lagi kayak dulu kan masih takut atau mungkin masih tabu, tapi sekarang bahkan petinggi-petingginya pun sudah berani gitu untuk muncul di televisi dan segala macamnya. Terus kemudian kalau tadi Ustaz bilang bahwa sebenarnya dari MUI sendiri udah punya, ya pokoknya udah ada itu yang dikatakan kafir tadi yang sudah sampai menambah dan rukun Islam dan rukun iman itu sendiri. Bahkan sebenarnya sudah jelas bahwa mereka tuh udah menyimpang gitu. Kenapa akhirnya negara yang pokoknya Kementerian Agama tuh atau di Indonesia sendiri tuh nggak ada suatu upaya untuk mematikan gerakan mereka kayak gitu? Atau sebenarnya ada kepentingan apa sebenarnya gitu di balik ini gitu, di balik perpolitikan yang ada mungkin ada kepentingan lain yang itu mungkin yang Ustaz lebih tahu gitu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah wa ba'd. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati. Menarik sekali pertanyaan dari saudari kita dari Sumba ya. Bagaimana kalau tadi Syiah dikatakan begitu cara berpikir mereka, dan MUI di antara hasil dari Silatnasnya menyatakan 10 ciri daripada ajaran sesat. Lalu kenapa sekarang kok masih berkembang? Saya pernah berjumpa dengan Ki Haji Ma'ruf Amin di asuransi syariah Jasindo. Waktu itu kita lagi ngisi bareng ya. Saya tanya waktu itu dengan beliau, Pak Yai ini gimana? Kok MUI belum mengeluarkan fatwa sesat berkaitan dengan Syiah di sini? Beliau mengatakan bahwa di antara kelihayan Syiah adalah mereka tidak ada bukti terekam atau tertulis di Indonesia ya,
yang menyatakan poin-poin yang tadi dikatakan sesat oleh Majelis Ulama Indonesia. Jadi pahami? Ya. Jadi karena tidak ada bukti tertulis, misalnya buku cetakan mereka, ya, ceramah dari tokoh Syiah yang kemudian bisa terekam bagaimana mereka menghina sahabat, ya. Bisa jadi berbohong atau dikenal dengan taqiyah, atau bisa juga memang mereka tidak menyentuh hal itu. Kata Pak Kiai, sekali saja dapat buktinya langsung tak keluarkan fatwa sesatnya. Makanya ketika Syiah disampang dalam salah satu ceramahnya mencaci sahabat, MUI sampang lebih dulu yang menyatakan Syiah itu sesat. Tapi baru lokal MUI disampang karena mereka punya bukti rekamannya. Sedangkan yang namanya kalau kita berbicara tentang hukum itu kembali kepada bukti, baik bukti tertulis maupun bukti terekam. Bisa dipahami? Jadi bukan berdasarkan asumsi. Nah itu yang kemudian sekali lagi bahwa kelihayan, ya entah itu kelihayan, kelicikan atau segala macam, yang pastinya adalah memang belum dapat bukti secara tertulis dan terekam tadi poin-poin di antara 10 kriteria daripada ajaran sesat yang disampaikan oleh MUI. Kalau ada, nah itu bisa menjadi delik untuk kemudian keluar fatwa akan sesatnya Syiah di Indonesia. Karena yang baru ada pada saat acara di Sampang, maka baru lokal MUI Sampang yang menyatakan sesat. Jadi kembali Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, itu kondisinya. Dan sekali lagi kalau saya mengatakan begini, yang perlu kita lakukan itu adalah bagaimana kita membentengi diri kita, membentengi masyarakat kita, untuk kemudian mereka bisa kuat akidahnya. Caranya mereka masuk itu bisa macam-macam Bapak Ibu. Cara mereka masuk itu bisa macam-macam. Contoh, kalau mereka masuk di kalangan anak-anak yang semangat, masih pemuda-pemuda yang semangat, pemuda-pemudi yang semangat, itu mereka masuk, maaf sekali maaf, mereka akan kasih contoh. Coba lihat, satu-satunya negara yang berani sama mereka siapa? Satu-satunya pemimpin yang sederhana, Ahmadinejad. Itu kan orang jadi simpati. Dia nggak tahu habis itu kemudian dimasuki paham-paham yang lain. Kalau yang senangnya hura-hura ya siapa yang tidak tertarik dengan mut'ah? Ada expirednya begitu. Nggak zina lagi kan, wah, ya, wah ini kita jadi nggak zina. Tapi kan Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, sebenarnya itu sudah diharamkan oleh Nabi. Jadi cara masuk itu beda-beda. Saya pernah 5 tahun kuliah di Malaysia. Itu Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, mereka masuk melalui pelajar-pelajarnya. Jadi bukan saja pemuda-pemuda Iran yang maaf, yang tampan-tampan itu ngajak mut'ah, perempuannya juga siap dimut'ah. Wah, kalau udah begitu kan kelompok-kelompok juga orang kita. Coba. Jadi kembali cara masuknya beda-beda, treatmentnya beda-beda. Kalau yang kelihatannya semangat, oh nggak lewat mut'ah, lewat tadi saya katakan, oh siapa tuh yang berani, oh misalnya kan gitu. Okay. Jadi kembali bahwa ini yang perlu kita jaga, perlu kita bentengin. Jadi kembali Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, sekali lagi bahwa itulah MUI belum mengeluarkan fatwa sesat tentang Syiah dikarenakan belum dapat delik berkaitan dengan rekaman atau tertulis mereka melakukan tadi yang dikatakan sesat dalam 10 kriteria yang disampaikan oleh MUI. Kalau ada akan dikeluarkan. Jadi jawaban Ustaz Gustiawan tadi mengakhiri kebersamaan kita. Sudah jam 10, jadi mari kita selesaikan baik-baik kajian malam ini. Dan jam 8 waktu Indonesia. Dan di tangan saya sudah ada daftar pemenang door prize pada sesi kali ini dan sudah di-ACC oleh Ustaz Gustiawan. Kita ucapkan selamat kepada Bapak Nardi, Bu Lutfi dan Mas Nugroho sebagai penerima door prize. Mohon ini baru sepakat ya? Jadi ya? Nanti selesai acara akan didekati oleh panitia yang menerima door prize. Kita tetap dengan doa bersama majelis. Allah juga menyampaikan. Jadi door prize-nya ini
buku kontroversi imunisasi ya. Kumpulan tulisan 33 ahli. Jadi tolong cari, ada bab saya di sini. Saya kembalikan pada Mas Rio. Ya, jazakallah khair Mas Faris dan Ustaz Gustiwan, jazakallah khair. Bapak-bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita telah menyelesaikan acara Golden Week kita untuk hari pertama ini, hari Sabtu, dengan kajian dari Ustaz sore tadi dan juga acara tadi sore dan acara malam ini. Insya Allah setelah ini akan kita lanjutkan dengan istirahat untuk selanjutnya. Insya Allah akan kita bangun sholat qiyamul lail, sholat subuh, kultum, dan setelah itu melanjutkan ke acara selanjutnya besok insya Allah. Teknisnya untuk ikhwan insya Allah istirahat di hall ini, dan untuk akhwatnya silakan menggunakan musola di bawah di lantai 1 di dekat dapur. Dekat dapur Pak ya? Dekat kantin dan dapur. Ya, jadi yang ikhwannya di sini, dan yang ingin pulang ke rumah silakan pulang ke rumah. Nanti selanjutnya mulai datang lagi. Ada lagi yang tambahan dari panitia yang lain. Oh iya, notulensi jangan lupa bagi peserta notulensi seperti yang ada di whiteboard, silakan berpartisipasi. Katanya hadiahnya cukup menarik. Baik, kalau begitu kita tutup acara kajian Golden Week kita untuk hari pertama ini. Mari kita sambut acara kajian Golden Week kita dengan hari kedua besok dengan semangat yang besar, dengan istirahat yang baik malam ini. Kita tutup, mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon ke Pak Lati, Bu Lutfi dan Mas Nurul bisa maju dan insya Allah dalam press malam ini akan disampaikan oleh perwakilan dari Pak Kalimantan.